Oke, mari kita langsung bahas angka yang lumayan bikin kaget ini, 75%. Berdasarkan data terbaru, 75% CEO di Indonesia itu ternyata sedang merencanakan langkah radikal buat berekspansi keluar industri utama mereka. Tujuannya sederhana, cuma untuk bisa bertahan hidup. Jadi, ini tuh bukan sekedar strategi pertumbuhan bisnis biasa lagi ya. Ini benar-benar udah jadi insting bertahan hidup di tingkat eksekutif yang paling tinggi. Selamat datang di bahasan kita kali ini. Topik kita hari ini taruhannya benar-benar luar biasa tinggi. Beradaptasi atau mati. Bersama-sama, kita bakal menavigasi volatilitas ekstrim yang saat ini lagi kenceng-kencengnya mengguncang kepemimpinan korporasi global. Jujur aja, konsep bisnis yang berjalan seperti biasa alias business as usual itu udah resmi tamat riwayatnya. Kita nggak lagi ngomongin pergeseran pasar yang normal loh. Ini adalah eksodus kepemimpinan besar-besaran dan buku panduan strategi bertahan hidup yang baru tuh benar-benar sedang ditulis ulang tepat pada detik ini juga. Hari ini kita bakal ngebahas rute yang cukup menarik. Mulai dari rekor hengkangnya CEO global, masuk ke badai yang lagi menghantam sektor retail, terus kita lihat strategi agresif para CEO Indonesia, peran AI yang ternyata jadi pembeda kinerja utama, sampai akhirnya kita ngomongin kesuksesan inovasi di era baru ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Rekor hengkangnya CEO global. Gini, kita harus lihat dari kacamata makro dulu. Perputaran kursi kepemimpinan yang masif ini sama sekali bukan kebetulan. Tekanan dari para investor itu udah benar-benar intens. Ditambah lagi kondisi ekonomi yang lagi sulit, bikin ratusan CEO global akhirnya angkat kaki sepanjang tahun 2024 dan 2025. Terus apa sih yang bikin mereka sampai nggak bisa tidur nyenyak? Kalau kita merujuk ke data dari survei CEO PwC yang ke-29, ancamannya nyata banget. Volatilitas makroekonomi itu melompat tajam jadi 33% secara global. Belum lagi ancaman cyber yang naiknya gila-gilaan sampai menyentuh 39%. Dan kalau kita tarik lebih dekat ke konteks di Indonesia, 24% CEO kita itu pusing banget sama yang namanya kesenjangan kapabilitas dan talenta. Ini semua adalah ancaman fundamental yang benar-benar merombak struktur kepemimpinan dari akar-akarnya. Lanjut ke bagian kedua, kita masuk ke badai di sektor retail. Nah, sektor retail dan barang konsumen ini bisa dibilang jadi salah satu yang paling babak belur. Perubahan cara belanja masyarakat yang cepet banget bikin para eksekutif lama terpaksa turun tahta. Bayangin aja, suksesi kepemimpinan di sektor ini tuh udah kayak pertumpahan darah saking cepatnya. Perusahaan-perusahaan raksasa sekelas Lululemon, Best Buy, Conagra Brands, sampai Dollar General, itu semuanya kompak ngumumin CEO baru hampir di waktu yang bersamaan, ngumpul di bulan Maret dan April 2026 aja. Ini benar-benar nunjukin ke kita kalau dewan direksi dan investor tuh udah hilang kesabaran sama strategi-strategi yang kuno. Sekarang masuk ke bagian ketiga, strategi agresif para CEO di Indonesia. Mari kita geser fokus kita. Dari yang tadi ngomongin masalah, sekarang kita ngomongin solusi, khususnya gimana pola pikir agresif yang lagi muncul di sini. Di satu sisi, 53% CEO global itu berencana buat melebarkan sayap keluar industri inti mereka. Angka ini lumayan, tapi masih terkesan hati-hati. Tapi, coba bandingin sama di Indonesia. 75% CEO kita siap mengambil langkah yang jauh lebih nekat, ekspansi radikal keluar industri utama mereka buat nyari peluang pertumbuhan dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah sikap menyerang yang sangat luar biasa, apalagi saat sebagian besar dunia justru lagi asik main aman dan defensif. Terus kemana aja sih area ekspansi radikal mereka ini? Yang menarik, mereka ini benar-benar lompat keluar dari zona nyaman. Sektor teknologi ada di urutan pertama diincar oleh 22% CEO. Habis itu disusul oleh sektor listrik dan utilitas di 17%. Nggak ketinggalan, sektor perhotelan dan rekreasi, transportasi dan logistik, sampai teknik dan konstruksi juga jadi target utama. Intinya, mereka udah nggak mau cuma jago di kandang sendiri. Mereka proaktif banget nabrak batas-batas industri demi nemuin kantong-kantong pertumbuhan baru. Dan poin krusialnya itu ada di angka 20% ini. Buat perusahaan-perusahaan yang berani ambil risiko dan ngelakuin diversifikasi bisnis selama 5 tahun terakhir, rata-rata mereka berhasil dapetin 20% dari total pendapatan mereka cuma dari bisnis-bisnis baru ini. Jadi kalau bisnis Anda lagi terasa stagnan, jalan keluar ini bukan cuma wacana di atas kertas ya, ini benar-benar taktik bertahan hidup yang ngasih hasil uang beneran dan langsung nyambung nyawa perusahaan. Kita masuk ke bagian keempat, AI sebagai pembeda kinerja yang utama. Nah, untuk bisa nekat masuk ke wilayah industri baru, tapi tetap bisa nekan biaya operasional, para pemimpin era baru ini jelas butuh senjata pamungkas. Senjatanya apa? Betul, kecerdasan buatan atau AI.
Dan dampaknya tuh udah kerasa loh, bukan cuma janji manis dari vendor teknologi. Di Indonesia sendiri, 22% organisasi udah nikmatin kenaikan pendapatan berkat AI. Di sisi lain, 28% sukses memangkas biaya operasional mereka. Memang sih, baru 10% yang berhasil dapetin dua keuntungan itu sekaligus, yang artinya adopsinya masih bertahap. Tapi bukti keuntungan finansialnya itu udah benar-benar nggak bisa dibantah. Tapi gini, saya harus kasih sedikit reality check di sini. Mengandalkan kultur perusahaan yang suportif aja itu nggak bakal cukup. Perusahaan harus ngerjain PR spesifik ini kalau mau teknologi AI-nya bener-bener jadi cuan. Pertama, pastikan akses datanya memadai. Anehnya, ini baru dilakuin sama 24% organisasi aja. Terus, berani ningkatin investasi finansial, bikin aturan main AI yang bertanggung jawab, dan pastinya narik talenta teknis yang kualitasnya top. Percaya deh, kalau langkah-langkah kritis ini diabaikan, budget teknologi Anda ujung-ujungnya cuma bakal jadi investasi bodong. Dan akhirnya, bagian kelima, kesuksesan inovasi di era yang baru ini. Biar makin kebayang sama obrolan kita dari awal, coba kita perhatiin satu perusahaan yang posisinya lagi enak banget. Mereka berhasil mengkapitalisasi rasa putus asanya perusahaan global. Ya, Nvidia. Coba deh resapi kutipan visioner dari CEO mereka, Jensen Huang. Industri otomotif butuh perusahaan kuat yang bisa diajak kerjasama sampai puluhan tahun ke depan. Dari kemitraan mereka dengan MediaTek buat bikin sistem hiburan mobil yang canggih, kita bisa lihat strateginya. Mereka nggak cuma duduk manis jualan chip tradisional, tapi dengan sangat agresif masuk dan ngacak-ngacak arsitektur industri masa depan. Rahasia dari dominasi absolut mereka ini bisa kita lihat dari satu produk yang gila banget, Grace Hopper Super Chip atau GH200. Tolong jangan bayangin ini cuma chip generasi terbaru yang lebih ngebut dikit ya. Bukan. Ini tuh arsitektur komputasi yang revolusioner banget. Mereka gabungin GPU yang super bertenaga sama prosesor sentral yang punya kapasitas memori super lega di satu wadah. Inilah alat yang lagi dipakai korporasi raksasa dunia buat mecahin kebuntuan mereka pas jalanin model AI generatif yang berat-berat itu. Dan jangkauan main mereka ini udah lintas negara loh. Nvidia itu bukan cuma jualan perangkat keras, mereka lagi ngebangun infrastruktur dunia. Bukti paling nyatanya ada di India, di mana mereka menggandeng raksasa macam Reliance Industries dan Tata Group buat ngebangun layanan superkomputer AI berbasis cloud yang super masif. Intinya, mereka yang mendikte arah pasar global dengan nyediain oksigen berupa kekuatan komputasi. Oksigen yang sekarang ini lagi diperebutkan mati-matian sama CEO lain supaya perusahaan mereka bisa tetap bernapas. Nah, ini bawa kita ke satu kesimpulan. Setelah ngelihat betapa kacaunya perputaran kursi CEO global dan gimana nekatnya perusahaan lompat lintas industri, coba deh evaluasi perusahaan Anda sendiri. Di tengah era yang ekonominya nggak menentu dan penuh pertaruhan besar ini, apakah kepemimpinan di perusahaan Anda cuma lagi asyik main aman atau benar-benar lagi main buat menang? Karena jujur aja, di lanskap bisnis era baru ini, Anda udah nggak punya opsi jalan tengah. Pilihannya cuma dua, beradaptasi atau mati. Terima kasih ya sudah ngikutin bahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.